Episode dimulai saat Zainab datang dan melihat Halil tampak pusing. Halil mengigau dan mengatakan hal-hal yang tidak jelas. "Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Lihatlah dirimu, kau tidak baik-baik saja," ucap Zainab. Halil berkata, "Ini nyata. Jauhi aku," tubuhnya limbung, nyaris terjatuh. Zainab berkata cemas, "Kau sedang tidak sehat. Kemarilah." Namun Halil terus menolak, "Aku tak sanggup melakukannya. Pergi, kumohon." Zainab akhirnya membawa Halil untuk duduk di sofa. Ia memeriksa keningnya dan menyadari bahwa Halil sedang demam tinggi. "Tidak, aku tidak mau. Pergi saja kau," Halil mengigau lagi. "Apa maksudmu? Kenapa kau melakukan ini? Mengapa kau tidak menginginkan siapapun?" tanya Zainab kebingungan. "Kau tidak mengerti. Pergi saja," gumam Halil lemah. "Tenanglah, aku akan memberimu obat," jawab Zainab lembut. Namun Halil terus mengigau dan memintanya untuk pergi dari sana. Adegan beralih ketika Nyonya Tulay datang menemui Selma di kamar nenek. "Di mana Zainab? Aku melihatnya memasuki mansion kemarin, dan sekarang dia pergi lagi. Bagaimana gadis itu?" tanya Nyonya Tulay. Selma segera meminta ibunya untuk berbicara pelan. Takut nenek terbangun, ibu bertanya, "Kau harus berterus terang." Zainab bilang dia akan mengambil pinjaman. Namun setelah itu Zainab menghilang. "Aku tidak mengerti. Ia tidak pernah mengangkat teleponku." Nyonya Tulay tampak semakin cemas, tetapi Selma menenangkannya. "Ibu, jangan khawatir. Zainab dan Pak Halil sedang bekerja sama membangun bisnis parfum mereka. Mereka memang pergi berdua untuk banyak hal yang harus dikerjakan." Mendengar itu, Nyonya Tulay tersenyum lega. "Benarkah? Syukurlah. Jika demikian semuanya baik-baik saja. Akhirnya kita akan meraih impian kita." Selma mengangguk. "Mari kita bicarakan secara detail besok. Lihat, nenek sudah tertidur. Bagaimana jika dia bangun?" Nyonya Tulay pun berpamitan dan pergi. Adegan beralih saat Zainab mengompres Halil yang sedang demam tinggi. Halil samar-samar tersadar dan menyentuh pipi Zainab dengan lemah. "Kenapa kamu ada di sini lagi?" bisiknya. Zainab menjawab pelan, "Aku tidak merasa nyaman melihat keadaanmu seperti ini. Jadi aku datang lagi." Halil mencoba membuka mata lebih lebar. "Bagaimana kau datang di tengah malam seperti ini? Bukankah rumah peternakan sudah diamankan? Bagaimana kau bisa keluar? Mereka akan memberitahuku. Mereka akan menelponku jika ada pergerakan." Halil berusaha meraih ponselnya, tetapi Zainab cepat menahannya. "Apa yang kamu lakukan? Istirahat saja," ucapnya lembut namun tegas. Zainab kemudian menjelaskan, "Salah satu penjaga membawaku datang ke sini. Mereka tahu aku harus menemuimu." Halil menggeleng lemah. "Kamu akan merusak segalanya. Kembalilah ke mansion." Namun Zainab menatapnya serius. "Aku tidak akan ke sana. Aku tetap di sini bersamamu untuk merawatmu. Kau tidak bisa mengirimku pergi begitu saja. Kau tidak ingin ke rumah sakit agar Burhan tidak tahu, dan sekarang kau juga tidak ingin aku merawatmu. Sudahlah, aku akan mengganti air kompres ini." Zainab bangkit sebentar, dan saat ia kembali, Halil mengigau lagi. "Sudah sedikit membaik. Apakah kau musuhku? Ayolah, aku tidak bisa berkhianat. Aku tidak akan mengkhianati orang tuaku." Zainab menatapnya sedih, menyadari Halil sedang terjebak antara demam dan beban pikirannya. Halil melanjutkan igauannya, "Caraku tak mengarah padamu. Tidak, aku tidak bisa bersamamu." Zainab duduk di sampingnya dan perlahan membersihkan luka di tubuh Halil. Dalam keadaan setengah sadar, Halil mendadak menariknya lebih dekat. "Jangan tinggalkan aku," bisiknya lirih. Zainab menggenggam tangannya. "Tidak, aku di sini bersamamu." Ia menunduk, berdoa dalam hati, "Ya Tuhan, tolong bantu kami. Sembuhkan Halil." Lalu ia membangunkan Halil dengan lembut. "Halil, bangun sebentar, sudah waktunya minum obat." Dengan susah payah Halil duduk, bersandar dalam pelukan Zainab. Ia membantu Halil menelan obat, lalu membaringkannya kembali dengan hati-hati. Di tengah malam yang sunyi, Zainab menelpon dokter untuk meminta bantuan. Setelah itu ia kembali duduk di samping Halil, mengompresnya lagi sambil menghela napas lega. "Alhamdulillah, demammu sudah sedikit menurun," ucapnya sambil menatap Halil dengan perasaan campur aduk. "Aku menunggumu bangun, akhirnya kau bangun juga," ucap Zainab lega. "Semalam kau tidak sadarkan diri. Dokter memintaku mengganti perban dan membersihkan lukamu. Aku menunggumu bangun. Jika kau sudah siap, aku akan melakukannya."
Zainab mengambil kotak P3K. Halil terus menatapnya tanpa berkata. Demammu meningkat karena kau tidak meminum antibiotik tepat waktu, lanjut Zainab. Aku tidak khawatir jika Eren bersamamu. Tapi setelah tahu keadaanmu seperti ini, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Ia menggunting perban lama. Bagaimana bisa Eren meninggalkanmu dalam keadaan seperti ini? Aku yang menyuruhnya pergi. Halil menghela napas lemah. Zainab berkata, aku sudah menebaknya. Mengapa kau tetap keras kepala di saat sakit begini? Zainab terus membersihkan luka-lukanya satu persatu. Halil meringis kesakitan dan tanpa sadar menggenggam tangan Zainab. Tidak apa-apa, bisik Zainab. Ini akan segera selesai. Tahan sedikit lagi. Setelah selesai, Zainab memperbaiki baju Halil. Sejenak, mereka saling menatap tanpa kata. Beberapa menit kemudian Zainab membawa buah. Ini untukmu. Halil menolak. Jangan mengupasnya sia-sia. Aku tidak akan memakannya. Apa maksudmu? Tanya Zainab. Kau butuh buah-buahan untuk memulihkan tenagamu. Ayolah, makan sedikit saja. Akhirnya Halil menuruti Zainab. Setelah itu Zainab berkata pelan, seandainya kau tahu apa yang kau katakan semalam saat mengigau. Halil menatapnya. Apa yang kukatakan? Kau terus menyuruhku pergi, menjauh darimu. Halil terdiam. Zainab melanjutkan, aku tahu aku jahat. Tapi aku tidak menyangka kau sangat marah padaku sampai ingin aku pergi. Kau bahkan melemparkan pena ke arahku. Halil terkejut. Benarkah? Ya, jawab Zainab. Halil teringat kejadian samar itu. Mungkin, semua itu karena efek demam tinggi. Zainab hanya tersenyum kecil lalu pergi sebentar. Halil bergumam, aku harap aku tidak demam lagi. Tiba-tiba listrik padam. Halil panik dan berteriak, Zainab, apa kau baik-baik saja? Ia bangkit dan berjalan cepat ke arah kamar Zainab. Tak lama kemudian Zainab muncul sambil membawa lilin. Kenapa kau bangun? Tanya Zainab. Aku mengkhawatirkanmu. Aku takut kau takut kegelapan. Aku tidak takut, jawab Zainab lembut. Ia meminta Halil duduk. Zainab lalu menyalakan beberapa lilin dan menaruhnya di sudut-sudut ruangan sehingga cahaya hangat memenuhi kamar. Kemudian ia mulai bercerita, waktu kecil, aku takut gelap. Tapi ibuku mengajariku cara melawan rasa takut itu. Kami sering melakukan permainan bayangan dengan cahaya lilin seperti ini. Zainab memperagakan bayangan tangan yang membentuk berbagai bentuk. Halil memperhatikannya tanpa berkedip, menikmati sisi polos dan hangat dari diri Zainab. Sewaktu aku kecil, aku banyak bicara. Tidak seperti sekarang, kata Zainab sambil tersenyum kecil. Halil memandangnya dari atas ke bawah. Sekarang pun tidak banyak berubah. Kau tetap terlalu banyak bicara. Belum pernah aku melihat orang berbicara sebanyak dirimu. Zainab memandangnya tajam lalu memberi isyarat menutup mulut Halil dengan jarinya. Hening. Mereka saling menatap dalam cahaya lilin, dan untuk beberapa detik, dunia seakan berhenti. Adegan beralih saat Selma menelpon Eren. Suaranya terdengar cemas. Eren, maaf aku mengganggumu malam-malam seperti ini, ucap Selma. Tidak apa-apa, jawab Eren tenang. Aku sudah terbiasa. Ada apa? Zainab kembali ke peternakan. Dan aku resah memikirkannya. Aku sangat takut jika orang-orang itu mengejar kalian dan menemukan tempat mereka. Suara Selma bergetar. Eren mencoba menenangkannya. Jangan khawatir, aku baik-baik saja, dan ada banyak keamanan di rumah musim panas. Mereka tidak akan bisa menemukan Halil dan Zainab. Selma kemudian bertanya pelan, lalu, kenapa kau tidak bersama Halil? Eren menjawab jujur, aku hanya mematuhi apa yang diperintahkan Halil. Ia meminta aku pergi. Tidak usah khawatir, Selma. Semua akan baik-baik saja. Selma akhirnya menghela napas lega. Terima kasih, Eren. Sementara itu, Zainab memeriksa keadaan Halil dan menemukan demamnya meningkat kembali. Halil, lihat ini. Kau demam lagi. Kau berkeringat. Haruskah kita pergi ke rumah sakit? Tanya Zainab panik. Halil menggeleng keras, meski tubuhnya lemah. Aku tidak butuh ke sana. Mengapa kau selalu keras kepala? Aku benar-benar tidak mengerti. Zainab hampir putus asa. Halil menatapnya dengan mata lemah, suaranya parau. Jika aku pergi ke rumah sakit, polisi akan terlibat. Aku tidak ingin itu terjadi. Aku tidak ingin Golhan sedih karena semua ini. Zainab terdiam sejenak, hatinya ikut sesak melihat Halil terus memaksakan diri. Tepat saat itu, listrik menyala kembali, memenuhi ruangan dengan cahaya hangat. Zainab memandang Halil bimbang.
masih memikirkan apakah ia harus memaksa Halil atau mempercayai keputusannya. Zainab berkata, "Baiklah, aku akan memberimu obat sekali lagi." Ia membantu Halil yang dalam keadaan sangat lemah untuk minum obat. Setelah itu, Zainab kembali mengompres keningnya. Beberapa menit berlalu, Zainab yang kelelahan menunduk, dan tanpa sadar tertidur di dada Halil. Halil melihat kepala Zainab terjatuh pelan ke dadanya. Ia membangunkannya perlahan. "Zainab." Zainab terkejut bangun. "Maafkan aku tertidur." Halil berbisik, "Aku merasa haus." Zainab segera mengambilkan air dan membantunya minum. Ia kemudian menyelimuti Halil dengan hati-hati dan duduk di sampingnya sambil menatapnya, memastikan ia baik-baik saja. Namun tiba-tiba pintu terbuka keras. Kursat muncul sambil membawa pistol. Wajahnya penuh amarah. Ia mengangkat pistolnya, mengarahkannya tepat ke Halil. Zainab spontan berlari memeluk Halil, melindunginya dengan tubuhnya. "Biarkan dia, jangan tembak Halil, itu bukan salahnya. Jangan lakukan itu," teriak Zainab. Kursat menarik pelatuk. Lalu pagi tiba. Zainab terbangun dengan napas terengah. Ia memandang sekeliling, menyadari bahwa semua itu hanyalah mimpi buruk. Ia melihat Halil yang sedang duduk bersandar. "Apakah kau baik-baik saja?" tanya Zainab. Halil mengangguk. "Ya, aku juga tertidur. Apakah kau bermimpi buruk?" Zainab menutup wajahnya dan berkata, "Aku melihat Kursat datang ke sini. Dan ia ingin menembakmu. Aku sangat takut." Zainab bangkit dan mencuci muka untuk menenangkan diri. Sementara itu Halil menelpon Eren. "Eren, apakah kau sudah melaporkan Kursat ke kantor polisi?" tanya Halil. Eren menjawab, "Aku sudah melakukannya tadi malam. Polisi sudah mulai mencarinya kemana-mana." Halil menghela napas lega, namun kecemasannya tidak sepenuhnya hilang. Zainab menghampiri Halil dengan wajah tegang. "Ada suara dari luar. Aku takut kalau mereka menemukan tempat ini." "Suara apa?" tanya Halil. "Biarkan aku memeriksanya. Kau tetap di sini." Zainab menahan lengannya. "Berhenti, jangan pergi." Halil mengambil sebatang kayu dan menatap Zainab dengan lembut. "Kita akan baik-baik saja, percayalah." Ia berjalan ke jendela dan mengintip keluar. Kemudian ia tersenyum dan memanggil Zainab. "Lihat, itu hanya seekor kucing." Zainab mendekat, lalu ikut tersenyum lega. Mereka saling menatap sejenak, menyadari betapa tegangnya mereka semalaman. Adegan beralih. Merve sedang belajar di meja belajarnya. Nyonya Tulai masuk sambil tersenyum. "Akhirnya kau akan kembali ke kampus," ucapnya dengan bangga. Merve mengangguk mantap. "Aku berjanji, Ibu, aku akan mendapatkan nilai terbaik." "Aku percaya kau bisa," ujar Nyonya Tulai sambil menepuk pundak Merve dengan penuh kasih. Adegan kembali ke rumah musim panas, tempat Halil dirawat. "Sudah kubilang, kamu tidak perlu takut," kata Halil lembut. "Aku bersamamu sekarang. Ada penjaga di sekitar rumah ini. Tidak ada yang akan terjadi. Jangan khawatir." Zainab mengangguk. "Baiklah, aku mengerti. Sekarang saatnya membersihkan lukamu dan mengganti perban." Ia meminta Halil untuk duduk. Saat Zainab hendak beranjak, Halil memegang tangannya. "Aku hanya akan mengambil kotak P3K, kata Zainab sambil tersenyum tipis. Setelah selesai merawat luka Halil, ia membantu Halil berbaring lagi. Halil menatapnya serius. "Zainab, kau harus kembali ke peternakan. Aku sudah lebih baik. Jika kau tetap di sini, orang-orang akan curiga." Zainab ingin membantah, tetapi Halil menatapnya tegas. "Aku minta kau pergi." Zainab akhirnya pergi, dengan wajah marah dan kecewa. Beberapa jam kemudian, pintu terbuka lagi. Zainab masuk dengan langkah cepat. Halil langsung bertanya, "Mengapa kau datang lagi? Bukankah aku menyuruhmu pulang ke peternakan? Kenapa kau tidak mendengarkanku?" Zainab meletakkan tas kecil di meja. "Aku menyuruh orang-orang pergi ke apotek untuk membeli obat. Ini waktunya kau minum obat. Dan aku tidak akan pergi kemanapun sebelum melihatmu meminumnya." Ia menambahkan, "Aku akan membuatkan sarapanmu dulu." Zainab menyiapkan sarapan untuk Halil seperti biasa. "Silakan makan, habiskan," katanya tegas. Halil menatapnya tajam, tapi tetap makan. Zainab duduk di sudut ruangan, terus mengawasinya, memastikan Halil patuh pada semua instruksi. Adegan beralih ke pusat terapi di mana Golhan menjalani perawatan. Perawat berkata ceria, "Sangat bagus, kemajuanmu luar biasa. Kau akan segera sembuh." "Terima kasih," kata Golhan sopan. Perawat bertanya, "Ngomong-ngomong,
Aku tidak melihat Zainab. Di mana dia? Golhan menjawab, dia bekerja bersama Halil di luar kota. Ah ya, kemarin dia tergesa-gesa memintaku menghubungi seorang dokter. Apakah sesuatu terjadi? Tanya perawat penasaran. Golhan terkejut. Aku tidak tahu. Perawat buru-buru berkata, oh, mungkin hanya kekhawatiranku saja. Golhan bergumam, atau ada kejadian yang aku tidak tahu. Perawat tersenyum canggung. Tidak perlu khawatir. Bukan apa-apa, aku hanya penasaran. Ia berpamitan dan pergi. Golhan tetap memikirkan hal itu, hatinya mulai gelisah. Sementara itu, Nyonya Tulay mencoba menelepon Zainab, namun tetap tidak bisa tersambung. Ia kemudian menghampiri Selma di dapur dan bertanya, Selma, sebenarnya apa yang terjadi? Mengapa Zainab selalu menghilang? Ibu sudah berkali-kali mencoba menghubunginya, tapi dia tidak mengangkat teleponnya. Tolong ceritakan kepada ibu, apa yang sebenarnya terjadi. Selma terdiam sejenak, tampak ragu. Namun akhirnya ia menceritakan semuanya kepada Nyonya Tulay, bahwa Zainab saat ini sedang merawat Halil yang tertembak karena berusaha melindunginya. Mendengar itu, Nyonya Tulay terkejut. Namun tanpa mereka sadari, Bibik Sanggul ternyata mendengar seluruh percakapan tersebut. Ia segera menghampiri mereka. Selma sontak terkejut, menyadari bahwa rahasia mereka kini telah terbongkar.